Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Profesor Andang selaku dosen pengampu mata kuliah Khotbah Khitobah, dan tidak lupa teman-teman KPI 4A yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Khotbah Khitobah. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Sahabatku semua, di sini saya akan mengangkat sebuah judul, yaitu Fikih Ekonomi Digital dan Masa Depan Pekerjaan Menjadi Muslim Profesional di Era Disrupsi. Sahabatku generasi Z yang Allah bangga, yang Allah cintai, coba bayangkan dunia kerja 10 tahun yang akan mendatang. Bukan lagi tentang seragam kantor atau berangkat kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dunia yang kita akan masuki adalah ekonomi gig, yaitu kecerdasan buatan, mata uang kripto, dan investasi digital yang bergerak dalam hitungan detik. Nah, siapkah kita secara mental, profesional, dan yang paling penting secara spiritual? Mari kita akan mengkaji sedikit tentang fikih ekonomi digital dan masa depan pekerjaan. Bagaimana menjadi muslim yang tidak hanya melek teknologi, tapi juga melek terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pusaran perubahan yang begitu cepat. Nah, memahami fikih muamalah kontemporer. Teman-teman, saat melihat grafik kripto naik turun atau diwarnai investasi dengan iming-iming untung besar, pertanyaannya pertama muslim sejati adalah halal atau haram? Pertanyaannya yaitu halal atau haram, teman-teman semua. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sungguhnya hal-hal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya adalah subhat. Di era digital, perkara subhat bermunculan setiap hari. Kita butuh memahami prinsip dasar khosar, ketidakjelasan, maisir, perjudian, dan riba. Dengan pemahaman ini kita bisa menganalisis sendiri apakah trending kripto mengandung ketidakjelasan atau keberlebihan. Apakah investasi ini spekulatif murni? Nah, itu tadi teman-teman. Di era digital saat ini muncul sekali pertanyaan itu. Maka dari itu kita harus menerapkan ajaran-ajaran yang tidak melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kontemporer mengajarkan kita untuk tidak sekedar taklid, tetapi menjadi muslim yang mufaqih, memahami ilmu mendalam. Inilah bekal pertama yang kita bawa ke depannya nanti. Etika profesional dalam Islam di era ekonomi gig, kita menjadi brand sendiri, content creator, freelancer, dropster. Ujian besar ada pada integritas. Mudah menerima endorse produk asal bayaran besar. Tetapi ingat firman Allah yang sudah saya singgung di depan tadi, yaitu surat Al-Ahzab ayat 10 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Sahabatku semua, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang bekerja, dia mengerjakan dengan itqan, profesional, rapi, dan sempurna.
Nah, teman-teman semua, kita akan memasuki di dunia belum pernah dimasuki generasi sebelumnya. Tapi Allah tak membebani seseorang melampaui kesanggupannya. Jadilah muslim paham fikih agar kita tersedia di rimba transaksi digital. Jadilah profesional berintegritas agar karya jadi amal jariah. Jadilah pribadi yang mandiri agar bisa memberi, bukan hanya menerima. Mari berdoa, ya Allah, berkahilah usaha kami, mudahkanlah jalan mencari rezeki halal, jadikan kami generasi kaya materi dan keberkahan. Karena kesuksesan sejati bukan dari saldo rekening, tapi seberapa besar manfaat kita untuk umat. Nah, itu sedikit dari saya, sahabatku semua. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang tepat, yang menyinggung perasaan teman-teman semua, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.